Padahal pakai wifi nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu kita yaitu Bapak Profesor Dr. Darman Bapak Darmansyah ST MPD serta Ibu Rosmaria MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait makalah yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia berpotensi 4K yaitu komunikasi, eh, kolaborasi, kritis dan kreatif. Baiklah, kami dari kelompok 5 beranggotakan dua orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tiara Sri Rahayu dengan NIM 22004044, serta rekan saya yaitu ada Aulia Ardani dengan NIM 22004054. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kompetensi sendiri akan saya sampaikan sendiri. Eh, Yaitu pengertian kompetensi merupakan eh, karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Di mana kompetensi ini merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tingkat dalam suatu fungsi kerja spesifik. Komponen harus dibedakan dengan kompetensi, walaupun dalam pemakaian umum, istilah ini dapat digunakan untuk dipertukarkan. Eh, Kompetensi ini merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan. Secara general, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan atau skill, atribut personal, dan pengetahuan yang tercermin dalam perilaku kinerja. Materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi kompetensi, di mana ada tiga kelompok dalam klasifikasi kompetensi ini. Yang pertama yaitu personal, di mana karakteristik kepribadian ini termasuk integritas pribadi, kematangan berpendapat, fleksibilitas, dan menghormati orang lain. Yang kedua yaitu visionary, di mana ini merupakan kompetensi tertinggi yang diekspresikan sebagai perspektif global, memiliki gagasan dalam menggerakkan organisasi ke arah yang baru, serta pandai menyampaikan pendapat mengenai implikasi kecenderungan organisasi. Yang ketiga yaitu organizing specific, di mana kompetensi ini terkait dengan organisasi dan fungsi-fungsi tertentu, di mana kompetensi tersebut diterapkan. Umumnya mencakup kepemimpinan, berorientasikan pada pelanggan, keahlian fungsional, dan pengembangan lainnya yang mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan tujuan strategis dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang kompetensi 4K, di mana pengembangan sumber daya manusia berpotensi 4K merupakan strategi yang dirancang untuk membentuk tenaga kerja yang unggul dan siap menghadapi tantangan di berbagai bidang. Konsep 4K ini biasanya merujuk pada 4 kompetensi umum yang utama yang akan menjadi landasan dalam pengembangan sumber daya manusia. Di mana yang pertama yaitu kreativitas. Kreativitas telah dianggap sebagai salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai dan menjadi kunci untuk pembelajaran yang efektif, di mana ada beberapa aspek-aspek dalam kreativitas ini. Yang pertama yaitu meliputi orisinalitas, di mana ini merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide yang unik dan tidak biasa. Yang kedua yaitu
Ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini merupakan kemampuan untuk kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut. Yang ketiga yaitu elaborasi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan ide secara detail. Baiklah, selanjutnya yaitu pengembangan dari kreativitas ini, di mana pengembangannya yaitu yang pertama teknik dalam mind mapping, yang kedua yaitu pelatihan design thinking, yang ketiga yaitu menciptakan ruang kerja yang inspiratif serta mendorong eksperimen dan toleransi terhadap kegagalan. Ya, lanjut yang kedua yaitu empat kata tersebut yaitu kritis, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah aktivitas mental untuk merumuskan dan memecahkan masalah, mengambil keputusan, memahami hal-hal tertentu, menunjukkan jawaban untuk pertanyaan, serta menemukan jawaban yang relatif serta relevan. Lanjut kepada aspek-aspeknya. Ada 6 aspek dari berpikir kritis ini. Yang pertama yaitu analisis, yaitu kemampuan untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua yaitu evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai klaim atau argumen. Yang ketiga yaitu inferensi, di mana kemampuan ini menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Yang keempat yaitu interpretasi, di mana ini merupakan kemampuan untuk memahami dan menjelaskan suatu informasi. Yang kelima yaitu penjelasan. Ini adalah kemampuan untuk menyajikan hasil pemikiran secara koheren. Yang terakhir yaitu regulasi diri. Ini merupakan kemampuan untuk memonitor atau mengkoreksi pemikiran sendiri. Selanjutnya yaitu pengembangan berpikir kritis ini dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan studi kasus atau analisis situasi tertentu. Yang kedua yaitu dengan debat ataupun diskusi secara terstruktur. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan logika dan argumentasi serta pembelajaran berbasis masalah yaitu problem based learning. Lanjut kepada kolaborasi. Kolaborasi merupakan kemampuan untuk bekerja secara fleksibel, efektif, dan adil dengan orang lain untuk menyelesaikan sebuah tugas yang kolektif. Ada beberapa aspek juga yang terdapat dalam kolaborasi. Yang pertama yaitu kerja tim. Kerja tim ini yaitu tim yang berkontribusi secara efektif di dalam satu kelompok. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Ini merupakan cara untuk beradaptasi dengan berbagai peran dan tanggung jawab, serta adanya negosiasi, yaitu eh, sesuatu kemampuan yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan untuk menguntungkan satu sama lain. Serta yang keempat yaitu empati. Empati ini yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain. Dan yang terakhir yaitu manajemen konflik. Ini ini dilakukan untuk menangani perbedaan pendapat secara konstruktif. Lanjut kepada pengembangan kolaborasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan proyek tim lintas departemen ataupun lintas disiplin. Yang kedua yaitu pelatihan tim dalam kepemimpinan, serta penggunaan platform kolaborasi digital dan menciptakan ruang kerja yang mendorong interaksi. Lanjut yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi adalah Komunikasi adalah keterampilan yang melibatkan kegiatan mendengar, observasi, berbicara, bertanya, analisis, serta evaluasi untuk menyampaikan suatu pesan ataupun makna suatu informasi tersebut kepada orang melalui berbagai media. Ada beberapa aspek dalam komunikasi ini. Yang pertama yaitu kejelasan. Ini yaitu di mana komunikasi ini berguna untuk menyampaikan suatu pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan. Yang kedua yaitu persuasi, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi
dan meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu adaptasi. Adaptasi ini merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri kita ataupun gaya komunikasi kita dengan para audiens yang mendengarkan. Yang keempat yaitu mendengarkan aktif, yaitu di mana ini adalah kemampuan untuk memahami ataupun merespon secara tepat terhadap pesan yang telah disampaikan oleh orang lain. Serta yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Ini merupakan kemampuan untuk menggunakan dan memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta nada suara yang disampaikan oleh orang itu. Lanjut kepada poin yang terakhir yaitu pengembangan komunikasi. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pelatihan public speaking ataupun dengan cara presentasi. Yang kedua yaitu praktek story ataupun komunikasi visual, serta melakukan pelatihan komunikasi lintas budaya. Baiklah, mungkin materi yang saya sampaikan ini belum beberapa dari hasil diskusi kami. Lanjut kepada hubungan antar kompetensi 4K ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Aulia. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai hubungan antar kompetensi dari 4K. Seperti yang kita ketahui, kompetensi 4K ini terdiri dari kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan juga komunikasi. Lalu di sini, antar dari 4 kompetensi ini ada memiliki hubungan keterkaitan. Misalnya seperti antara kreativitas dan juga berpikir kritis. Hubungannya yaitu, kreativitas ini itu mendorong pemikiran di luar otak, sementara berpikir kritis itu membantu mengevaluasi dari ide-ide kreatif. Lalu, berpikir kritis ini itu dapat merangsang kreativitas dengan mempertanyakan asumsi dan juga mencari alternatif. Lalu, hubungan antara kreativitas dan kolaborasi, yaitu kolaborasi itu dapat meningkatkan kreativitas melalui pertukaran ide dan perspektif yang beragam. Kreativitas juga membantu tim kolaboratif menemukan solusi yang inovatif untuk tantangan bersama. Lalu, hubungan antara kreativitas dan juga komunikasi. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan ide-ide kreatif dengan jelas. Kreativitas dalam komunikasi dapat membantu pesan tersampaikan dengan lebih menarik dan juga lebih berkesan. Lalu, hubungan antara berpikir kritis dan juga kolaborasi. Kolaborasi itu menyediakan berbagai sudut pandang yang dapat kita analisis secara kritis. Sedangkan berpikir kritis itu membantu tim kolaboratif membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari group think. Lalu ada juga hubungan antara berpikir kritis dengan komunikasi, di mana komunikasi yang jelas itu sangat diperlukan untuk menyampaikan sebuah argumen maupun analisis kritis. Lalu berpikir kritis itu juga dapat membantu dalam memahami dan merespon komunikasi dengan lebih efektif. Terakhir, yaitu hubungan antara kolaborasi dan juga komunikasi. Artinya, komunikasi yang efektif adalah fondasi untuk kolaborasi yang sukses. Sementara kolaborasi yang baik itu membutuhkan keterampilan komunikasi interpersonal yang kuat juga. Materi selanjutnya yaitu tentang implementasi dari 4K ini. Pertama, yaitu penerapan konsep 4K ini dalam pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi, di mana berpikir kritis itu membantu karyawan menganalisis masalah secara logis dan membuat keputusan yang lebih baik. Kreativitas itu mendorong inovasi dengan memberikan ruang bagi ide-ide baru dan pendekatan yang segar untuk menyelesaikan tantangan. Sedangkan komunikasi yang efektif itu dapat memungkinkan aliran informasi yang lebih jelas dan dapat memperkuat kerja sama tim. Sementara itu, kolaborasi ia dapat memfasilitasi sinergi antar anggota tim dengan memanfaatkan kekuatan dan juga perspektif yang berbeda. Keempat elemen tersebut saling mendukung untuk menciptakan karyawan yang produktif, inovatif, dan juga adaptif dalam menghadapi perubahan. Organisasi yang menerapkan 4K dalam pengembangan sumber daya manusia, ia mampu membangun budaya kerja yang lebih inklusif dan juga dinamis, lalu meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi, dan mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasi 4K. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Artinya, banyak karyawan ataupun manajer yang terbiasa dengan metode kerja tradisional mungkin merasa tidak nyaman dengan pendekatan baru yang menekankan kreativitas, pemikiran kritis, dan juga kolaborasi yang lebih terbuka. Yang kedua, kurangnya keterampilan dan pelatihan yang mendukung dari 4K juga menjadi kendala, yaitu tidak semua organisasi itu menyediakan pelatihan yang cukup untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang efektif. Yang penting untuk mengintegrasikan 4K di dalam budaya kerja sehari-hari. Yang ketiga, tantangannya yaitu kurangnya alat dan juga teknologi yang mendukung. Misalnya seperti platform digital yang sering kali dianggap mahal atau tidak tersedia di semua tempat kerja. Yang keempat yaitu birokrasi dan hierarki organisasi juga bisa menjadi penghalang. Dalam struktur yang sangat hierarkis, kreativitas dan juga kolaborasi seringkali terhambat karena alur pengambilan keputusan yang lambat dan pembatasan dalam berbagi ide. Terakhir yaitu kurangnya komitmen dari pimpinan dapat menghambat implementasi 4K. Pimpinan yang tidak melihat nilai dari pemikiran kritis, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi mungkin tidak memberikan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan perubahan ini secara menyeluruh. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Ardani yang telah melanjutkan dan menyelesaikan presentasi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi kami. Kami mohon maaf dan saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.